Halo, balik lagi sama gue Rizky dari Telset. Kali ini gue bakal ngulas Samsung Galaxy Z Fold 5 atau Z Fold 5 ya. Z Fold 5 ini jadi HP lipat model foldable yang ada di Indonesia untuk saat ini ya, satu-satunya ya, paling baru ya. Selain itu, Samsung Galaxy Z Fold 5 ini sebenarnya diluncurin udah sekitar di akhir bulan Juli. Nah, dia ini diluncurin sama si Z Flip 5. Mungkin teman-teman udah tahu kalau Z Flip 5 tuh punya peningkatan secara signifikan di bagian layarnya. Nah, tapi mungkin nggak banyak yang notice sama si Z Fold 5 ini. Sebenarnya Z Fold 5 ini juga punya berbagai peningkatan, yang mana ini bikin HP-nya jadi semakin baik juga tentunya. Nah, buat kalian yang mau tahu apa aja peningkatan dan bagaimana pengalaman selama pakai Z Fold 5, langsung aja nih review Samsung Galaxy Z Fold 5. Nah, kalau ngomongin Samsung Galaxy Z Fold 5, Samsung HP lipat ini, pasti teman-teman banyak yang bertanya mengenai bagaimana lipatan di layarnya, terus angle-nya bagaimana. Nah, Samsung Galaxy Z Fold 5 ini yang paling ketara adalah dia tuh udah lebih rapat ya. Nih, bisa kalian lihat sendiri, di bagian sini tuh dia udah rapat banget. Nah, selain itu, si Samsung Galaxy Z Fold 5 ini juga lipatan di layarnya tuh udah nggak terlalu terasa ya pada saat dipakai sehari-hari. Tapi sebelum ngomongin lipatan layar, gue mau coba bahas sedikit angle-nya nih. Angle yang rapat ini tentunya ada kelebihan tersendiri juga. Kalau misalnya agak longgar kan, ada bisa masuk udara ke dalam, terus juga bisa masuk partikel-partikel kecil misalkan kayak debu-debu atau benda-benda kecil lainnya ke dalam layar utamanya. Nah, berkat angle yang lebih ringkas ini, lebih tipis ya, atau ya nggak terlalu gede-gede banget ini, bahkan cenderung nutup gitu, dia bisa nahan berbagai macam benda-benda kecil seperti itu. Terus juga ini berdampak sama pada saat kita pakai HP-nya terus kita lipat gini terus kita kantongin, itu kan makin nyaman juga pada saat dikantongin. Nah, buat ukurannya sendiri, Samsung Galaxy Z Fold 5 ini punya ukuran pada saat ditutup, yaitu ukurannya tuh 154,9 x 67,1 x 13,4 mm. Pada saat dibuka, ada yang mana kita pakai layar utama itu ukurannya 154,9 x 129,9 x 6,1 mm. Terus dia juga punya bobot yang lebih ringan dibanding seri sebelumnya, yaitu di 253 gram. Nah, bagian belakangnya ini dia tuh udah pakai Gorilla Glass Victus 2. Dia pakai bagian belakang tuh material kaca tapi finishingnya kayak frosted gitu ya, yang kayak di Samsung Galaxy S23 Ultra. Nah, mungkin teman-teman ngerasa juga kalau si Samsung Galaxy Z Fold 5 ini nggak ada peningkatan dari desain ya, padahal sebenarnya ada. Nah, di bagian kameranya, kalau dulu LED flashnya di bagian bawah, di sini di bagian kanan, yang mana ini ada sedikit perbedaan buat casingnya sendiri. Nah, LED flashnya kalau misalnya kalian lihat juga itu dia nggak nonjol, jadi dia tuh kayak ada di dalam bagian belakangnya, jadi nggak terasa dipegang. Mana ini bagus ya. Terus juga bagian belakangnya yang gue seneng adalah tidak gampang nempel sidik jari, bisa kalian lihat sendiri, yang mana ini nggak gampang kotor gitu. Terus buat handlingnya sendiri di tangan itu terasa nyaman ya pada saat gue pakai, maupun posisi begini ataupun posisi dibuka kayak gini, semuanya terasa nyaman ya, nggak ada masalah sama sekali yang gue alamin gitu. Bahkan dipakai dengan waktu cukup lama, misalnya kayak buat nonton, buat main game itu aman ya, bahkan buat ngetik-ngetik dokumen. Nah, tapi buat logo Samsungnya tuh sayangnya cuma ada pas bagian ditutup di sini. Jadi kalau pada saat kalian dibuka gini dia nggak ada logo Samsungnya. Tapi gue rasa sih orang-orang di Indonesia udah tahu kalau misalnya HP lipat ini udah pasti HP-nya Samsung, karena ya yang masuk resmi di Indonesia yang model kayak ini Samsung gitu. Buat yang gue review ini, varian warnanya tuh Icy Blue ya. Di luar sana juga ada varian warna lainnya, terus juga dia punya warna eksklusif yang dijual secara online. Nah, kalau buat kelengkapan portnya, kalau misalnya posisinya ditutup gini ya, di bagian bawah tuh dia punya speaker grill, terus juga ada port USB Type-C sama mikrofon. Di bagian kanannya tuh ada tombol power sekaligus fingerprint sensor, terus di bagian atasnya tombol power tuh ada tombol volume. Nah, di bagian kanan ini kalau ditutup tuh dia ada slot SIM card, tapi kalau dibuka dia ke bagian kiri ya. Nah, di bagian atasnya tuh dia punya speaker grill, yang terus juga dia punya lubang mikrofon ada 3 ya di bagian atasnya.
Nah, kalau buat suaranya sendiri, gue rasa ini udah kualitasnya udah flagship banget, premium. Selain itu, HP ini juga udah ngedukung sertifikasi IPX-H, IPX8, yang mana HP ini bisa tahan air. Misalkan kalian celupin, ya mungkin ada orang aneh yang mau celupin HP-nya ke dalam kolam gitu. Tapi kalau buat nguji mungkin iya kali ya. Si Samsung Galaxy Z Fold 5 ini dia punya IPX8 yang mana bisa tahan air. Terus juga dia bisa bertahan sampai kedalaman 1,5 meter dalam waktu 30 menit. Ya, jadi gue rasa HP ini bisa kuat lah diajak hujan-hujanan atau hal-hal ciprat-cipratan air lainnya gitu. Buat slot SIM card-nya sendiri, dia tuh udah ngedukung dual SIM card secara bersamaan itu. Lanjut ke bagian layar, ini juga salah satu bagian esensial dari HP lipat ya. Sebelum kita bahas layar utamanya, kita bahas layar covernya dulu. Si Samsung Galaxy Z Fold 5 ini dia punya layar cover berukuran 6,2 inci dengan panel Dynamic AMOLED 2X yang mendukung refresh rate sampai 120 Hz di resolusi 904 x 2316 pixel. Nah, layar ini punya rasio 23,1 banding 9. Terus juga layarnya udah terlindungi sama Corning Gorilla Glass Victus 2. Nah, kalau buat layar sendiri, gue rasa ini udah bukan kaleng-kaleng lah ya. Sedangkan buat layarnya, dia tuh pakai layar foldable Dynamic AMOLED 2X berukuran 7,6 inci beresolusi 1812 x 2176 pixel. Layarnya juga ada ngedukung refresh rate adaptif 120 Hz plus dia ngedukung juga HDR10 plus ya. Layarnya dia udah plus banget pokoknya. Pada saat gue pakai, kalau misalnya pakai misalkan lagi di jalan atau kayak gimana, gue udah jelas banget gue pakai layar covernya nih. Layar covernya gue rasa ini udah cukup banget. Misalkan kalian pakai buat scrolling sosial media, terus juga baca berita juga masih oke. Terus juga buat balas WA tuh, jadi kalian nggak perlu buka layar utamanya ya. Ini enak banget, responsif, terus juga smooth gitu dipakainya. Nah, kalau kalian butuh dipakai pekerjaan yang lebih banyak lagi, misalkan kayak buat ngetik-ngetik atau buat gaming atau buat nonton film, itu gue saranin sih pakai layar utama ya. Pada saat gue pakai layar utama itu enak banget, apalagi buat ngetik dokumen ya. Nah, pada saat dipakai buat ngetik tuh kan keyboardnya kebagi dua, itu enak banget dipakai. Terus juga pada saat buat main game, gue rasa buat tangan gue sih nggak terasa gede-gede banget ya, apalagi main game kayak Mobile Legends seperti itu dan lain-lain. Buat nonton film juga udah enak banget, ini layarnya nggak ada masalah sama sekali ya. Pokoknya masalah warna tuh vivid, gonjreng pokoknya, memanjakan mata kalian. Mungkin ada yang kelewat sedikit dari gua. Nah, kayak seperti tadi yang udah gue bahas di awal, misalkan buat lipatan layarnya kita tuh nggak bisa lari emang ya dari lipatan layarnya. Lipatan layarnya pada saat mati memang masih kerasa banget, tapi pada saat HP-nya udah nyala, layarnya udah aktif itu, lipatannya tuh nggak terlalu terasa banget. Apalagi kalau kalian nonton film ataupun main game yang warnanya tuh udah, yang layarnya tuh udah colorful banget itu. Jadi tersamarkan gitu si lipatannya. Selain itu, kalau ngomongin layar, karena engselnya kuat ini, gue sering manfaatin banget flex mode, yang mana ini kayak begini. Yang mana kalau misalnya dipakai buat flex mode ini enak banget ya, dimana layar yang di bagian atasnya tuh bisa nampilin konten, terus bagian bawah itu jadi kontrol panel. Kalian bisa atur-atur mau menit berapa, kelewatan atau kayak gimana, itu enak banget. Biasanya gue pakai tuh pas lagi makan siang, jadi tinggal HP-nya ditaruh, gue sambil makan kayak gitu. Nggak perlu butuh standing kayak nggak butuh barang lain buat ngedirin HP ini sih menurut gua. Jadi ini fitur yang sangat membantu banget. Selain itu, karena layarnya besar juga dipakai buat multitasking tuh lancar banget. Misalkan kalian mau pakai buka beberapa aplikasi, 2 aplikasi di kanan kiri, itu juga terasa enak banget. Terus juga sebenarnya HP ini ngedukung sampai 3 aplikasi sih, tapi gue seringnya pakai buat 2 aplikasi. Misalkan kayak buat tampilin Google Docs di bagian kanannya tuh buat referensi tulisan. Gue rasa kalau buat layar yang gede ini cocok banget buat multitasking. Terus layarnya emang sih, gue rasa ini bisa bukan buat gantiin tablet ya, tapi feel-nya tuh kayak tablet pada saat dipakai gitu. Lanjut ke bagian performanya nih. Kalau di bagian performa, Samsung Galaxy Z Fold 5 ini udah pakai chipset yang paling kenceng buat saat ini, yaitu Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, yang mana ini punya clock speed lebih kenceng daripada versi biasanya di 3,36 GHz. Yang nggak usah gue jelasin lagi sih, sebenarnya mungkin teman-teman udah tahu kalau si chipset ini bisa ngelibas apapun, mulai dari main game ringan sampai game berat. Gue coba buat main Genshin Impact rata kanan oke, buat main Mobile Legends juga rata kanan oke, PUBG juga oke, nggak ada masalah. Bahkan enak banget karena layar udah 120 Hz dan responsif. Nah, tapi kalau dipakai buat multitasking gimana? Nah, seperti tadi yang udah gue bilang, dipakai buat multitasking, buka banyak tab juga kuat, terus juga dia bisa buka banyak aplikasi secara bersamaan.
Yang mana sih emang chipset ini bukan kaleng-kaleng, terus juga udah dikombinasiin sama si Samsung Galaxy Z Fold 5 ini, gua rasa itu keputusan tepat dari Samsung ya, karena bikin HP-nya tuh powerful banget secara performa dan secara user experience. Nah, kalau ngomongin performa, pasti kalian juga penasaran sama beragam skor Antutu dan PCMark, 3D Mark, dan lain-lain ya. Oh iya, buat pengujian juga semua pengujian tuh udah kebuka ya. Misalkan kayak di 3D Mark tuh Solar Bay juga, pengujian Solar Bay test tuh udah kebuka. Buat tahu lebih lanjut, langsung aja ini hasil pengujiannya. Buat varian RAM sama penyimpanan yang gue review ini, dia tuh varian RAM 12 GB dengan penyimpanan 256 GB. Gue rasa varian basic ini udah cukup ya kalau dipakai buat kalian yang suka nyimpan banyak game dan segala macam ini. Tapi mungkin kalau kalian pengen lebih luas lagi, yaitu ya kalian bisa pakai yang varian 512 atau 1 TB. Nah, kalau buat RAM sama penyimpanan juga gue nggak ada banyak komen karena ini udah powerful banget ya. RAM-nya udah luas, 12 GB, penyimpanannya juga gede. Bisa kalian simpan berbagai macam video, film, bahkan berbagai dokumen tuh bisa banyak banget ya. Buat performa yang powerful ini juga udah didukung sama sistem interface dari One UI 5.1 di versi Android 13. Gue rasa Samsung juga sadar kalau misalnya HP lipat ini butuh banyak banget penyesuaian dari aplikasi, tampilan dan segala macamnya. Misalnya kayak main game Mobile Legends, terus juga nonton video di YouTube, dan game-game lainnya itu kan ukurannya bakal berbeda sama aplikasi di handphone biasa ya, handphone pada umumnya. Nah, di sini pada saat gue pakai itu terasa aman banget ya, karena nggak ada bug dan lain-lain, semuanya bisa aman. Bahkan kayak misalkan HP-nya dibuka, terus kita mau lanjut ke layar yang kecil tuh tinggal tutup aja, dia punya fitur sendiri yang mana itu bisa ngelanjutin aplikasinya. Tapi mungkin ini kalau aplikasi-aplikasi enteng, tapi kalau misalnya aplikasi berat, misalkan kayak kalian main Mobile Legends, itu ditutup, itu butuh restart dulu ya. Mungkin ada sedikit penyesuaian, mungkin kedepannya Samsung bisa atasin hal ini. Nah, ngomongin One UI 5.1, One UI 5.1 ini juga sebenarnya yang salah satu ngedukung pengalaman multitasking. Misalnya kayak kalian mau buka aplikasi lebih cepat gitu, di bagian bawahnya tuh ada taskbar, jadi kayak berasa kayak komputer gitu, kayak komputer Windows ya. Kalian tinggal buka aja, di situ udah keluar semua, tinggal pindah-pindah, nggak perlu repot keluar ke bawah ataupun hal sejenis lainnya. Selain itu juga buat si One UI 5.1 juga ngedukung yang tadi udah gue sebutin juga sebelumnya, karena layar gede tuh bisa ngedukung multi window sampai 3 aplikasi. Yang menariknya dari Samsung Galaxy Z Fold 5 ini adalah dia tuh ngedukung copy paste-nya tuh drag and drop. Jadi kalian tinggal cari objeknya, kalian tahan, terus misalkan kalian mau pindahin ke dokumen, tinggal kalian geser aja ke dokumen, itu langsung kebuka. Tapi itu kalian harus pastiin si kontennya atau konten yang mau di copy-nya itu kalian terus tahan ya, jadi lepas begitu. Terus juga si Samsung Galaxy Z Fold 5 ini juga punya hidden pop-up yang mana ini kayak nampilin floating apps gitu, terus tinggal kalian umpetin di bagian kanannya. Yang mana ini ngedukung lagi fitur-fitur multitasking. Gua rasa sih Samsung Galaxy Z Fold 5 ini emang bener-bener HP yang diperuntukkan buat multitasking untuk kerja ya. Samsung Galaxy Z Fold 5 ini sebenarnya kalau di total tuh punya kamera tuh ada 5 ya. Di bagian kamera utamanya tuh dia punya konfigurasi 3 kamera yang terdiri dari kamera utama beresolusi 50 megapiksel f1.8, terus dia punya kamera telefoto 10 megapiksel f2.4 sama kamera ultrawide 12 megapiksel. Terus di bagian layar covernya dia punya kamera selfie beresolusi 10 megapiksel f2.2. Nah, terus lagi kamera yang satunya lagi ini adalah sebenarnya kamera, gue bingung ya, kamera hiasan atau gimana nih. Ini kamera di layar utamanya yaitu 4 megapiksel, itu kamera under display. Nah, sebelum bahas semuanya, kita bahas yang kamera utama dulu nih. Kalau buat kamera utamanya gue rasa ini udah bagus banget hasilnya, maupun di cukup cahaya maupun di kondisi yang gelap. Kameranya udah kualitas flagship banget menurut gue. Pada saat kalian pakai, dynamic range-nya oke, bisa nangkep detail di jarak yang jauh juga, semuanya ketangkep. Terus juga dia punya efek bokeh yang bagus. Terus juga buat telefotonya itu dia ngedukung zoom sampai 3 kali. Yang mana itu zoom 3 kalinya tuh kualitasnya juga oke. Sebenarnya kalau ultrawide-nya tuh pada saat kondisi cukup cahaya tuh oke banget. Tapi kalau kondisi low light hasilnya agak sedikit menurun dibanding kamera utamanya. Ya emang HP ini bukan diperuntukkan buat fotografi, tapi setidaknya bisa dipakai buat kalian merekam momen. Nah, terus juga di bagian depannya tuh, atau layar covernya tuh kamera selfie-nya juga hasilnya bagus ya. Nah,
Kamera under display ini mungkin ya terasa kayak kamera ya buat pajangan aja, hasilnya nggak bagus-bagus banget ya, cukup oke aja, mungkin bisa dipakai misalkan kalian lagi Zoom meeting atau hal-hal sejenis lainnya. Jadi ya karena ini HP multitasking, mungkin pada saat kalian pakai Zoom meeting itu kalian mau pakai kameranya kan, kalau dipakai kamera di layar cover nggak bisa, apalagi kamera utamanya. Jadi dia nyediain kamera under display. Sebenarnya bagus sih kamera under display ini, dalam artian buat fungsional, jadi bikin pengalaman HP-nya tuh lebih bagus karena layarnya penuh. Tapi kalau buat kualitas gua rasa sih masih kurang bagus ya. Mungkin Samsung bisa ngasih keseimbangan itu di seri berikutnya. Oke, ini sampel perekaman video di resolusi 8K 30 fps. Kita lihat, kita sambil jalan nih, sambil lari. Kalau di viewfinder sih ini hasilnya tuh nggak terlalu gempa ya, dia stabil misalkan kita kayak gini. Oke, ini hasil video kamera utama 8K 30 fps. Oke, ini video dari kamera under display di resolusi Full HD 60 fps. Ini juga kalau gue lihat sih nggak terlalu banyak gempa ya, aman ya. Maaf ada suara noise sedikit kayak kehidupan komplek gitu. Oke, ini dia sampelnya. Oke, kalau ini kamera utamanya gue jadiin kamera selfie, jadiin pakai fitur dual preview ya. Jadi si layar covernya tuh jadi viewfindernya. Kalau dilihat sih ini juga sama ya, makin detail, ini bisa banget digunain. Tapi gue nggak tahu sih kalian yang nge-vlog kayak gini megang HP yang cukup gede gitu ya. Oke, ini sampelnya. Oke, kalau ini kamera selfie di cover display di resolusi 4K Ultra HD 60 fps. Kamera sendiri di jalan sambil ini sih oke ya, sambil stabilisasinya bagus. Ini hasilnya. Lanjut ke bagian baterai. Di bagian baterai ini secara keseluruhan emang nggak ada peningkatan dibanding seri sebelumnya. Dengan spesifikasi sebagai berikut. Samsung Galaxy Z Fold 5 punya baterai 4400 mAh dengan dukungan fast charging pakai kabel tuh di 25 watt. Terus juga dia punya dukungan wireless charging di 15 watt dan fitur reverse wireless charging di 4,5 watt. Terus juga karena ini Samsung ya, kalian udah tahu kalau misalnya di paket pembelian tuh nggak ada charging bawaan ya. Jadi kalian harus beli charger secara terpisah. Oh ya, pastiin juga kalian beli chargernya tuh yang USB Type-C, itu USB Type-C, karena di paket pembeliannya kalian dapetin USB Type-C, itu Type-C. Buat daya tahan baterainya gue rasa ini udah bagus banget buat HP foldable. Selama penggunaan sehari-hari gue pakai dari pagi sampai malam itu dengan kerja yang cukup intens untuk multitasking, misalkan kayak buka dokumen dan lihat email, itu dia dari pagi sampai malam tuh bisa bertahan ya, dengan screen on time tuh 6 jam 18 menit. Itu gue pakai dari pagi sekitar jam 9 sampai jam 7 malam ya. Di jam 7 malamnya tuh udah sisa 7%, jadi kalian tinggal ngecas ya. Jadi HP-nya dipakai sekalian buat kerja, pada saat kalian di rumah beristirahat itu HP-nya dicas. Gue ngecas HP ini dari jam 19.40 sampai full itu di jam 22.10, yang mana itu makan kurang lebih waktu sekitar 2 jam ya. Mungkin pengisian daya yang lama ini sama baterai itu berpengaruh sama baterai health-nya. Jadi baterai health-nya tuh nggak cepet turun ya. Jadi baterai dalam artian tuh baterai awet, bukan baterainya tahan lama, tapi baterainya bisa dalam jangka waktu panjang tuh nggak perlu diganti. Mengingat HP ini HP lipat ya. Nah, gue rasa kalau buat daya tahan baterainya udah cukup oke, paling tinggal pengisian dayanya aja yang perlu ditingkatin lagi sama Samsung ini. Well, itu dia tadi review dari Samsung Galaxy Z Fold 5. Secara keseluruhan, Samsung Galaxy Z Fold 5 ini emang HP yang diperuntukkan banget buat multitasking ya. Meskipun di beberapa sektor lainnya dia terbilang juga powerful, misalkan kayak di bagian layarnya, terus juga di bagian performanya tuh buat main game tuh oke banget. Terus juga kameranya nggak kalah penting, karena kameranya hasilnya cukup bagus ya. Mungkin buat kalian yang suka multitasking, gue rasa HP ini cocok banget ya pakai buat kalian kerja ya. Jadi menunjang kegiatan kalian supaya kalian lebih produktif lagi. Nah, terus juga HP ini mungkin cocok juga buat kalian yang suka lebih catchy gitu, pengen terlihat berbeda biar lebih anti mainstream lagi. Gue rasa Samsung Galaxy Z Fold 5 ini cocok ya, karena pada saat gue pakai tuh misalkan di tempat umum kayak setidaknya orang-orang pada ngeliatin gitu. Oh, ini HP apa nih? Walaupun orang udah tahu sih HP Samsung, tapi setidaknya itu menjadi pusat perhatian tersendiri. Terlebih lagi di Indonesia baru Samsung nih yang punya HP lipat. Oke, segitu aja. Gue Yeski dari Telset. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!